Yesus itu Tuhan atau utusan? Yesus Kristus itu Tuhan atau utusan? Yesus itu nama Tuhan. Yesus Tuhan itu atau nama utusan? Berarti Anda menyangkal pengajarannya Yesus. Kristus itu. Yesus bilang Yesus Kristus itu cuma utusan. Kenapa jadi nama Tuhan? Loh, semalam kita sudah bahas. Lah, kenapa? Karena Anda masih mengangkat lagi kehidupan yang kekal. Makanya jangan kepancing ke kehidupan yang kekal. Karena kalau misalnya masuk ke kehidupan kekal lagi, Anda tidak akan nyambung. Masalahnya pengajaran Anda berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus tentang hidup yang kekal itu sendiri. Syukran. Jangan lihat-lihat taping orang. Jangan lihat-lihat taping orang. Kita bicara berdua aja. Jangan Lah, lihat. siapa yang lihat typing? Saya lihat wajar kan? Saya masih tetap fokus. Anda yang lihat typing orang coba, ha? Dia sudah bingung ini sudah Nah, bingung. oke. Sekarang kita begini. Alasan saya kan sudah saya bawa bahwa ketaatan Kristus taat setia sampai mati demi perintah Bapa. Untuk itulah manusia diberikan kelanjutan hidup. Iya, ketaatannya dengan cara apa? Permasalahan di sini penebusan dosa. Masa dia taat dengan cara menebus dosa padahal Bapak ini mengajarkan keadilan. Sabar. Bapak mengatakan tidak ada orang yang menanggung kesalahan orang lain terkecuali orang itu sendiri, kata Bapak. Tiba-tiba Anda bilang Yesus yang menanggung kesalahan orang lain. Ini ceritanya keadilannya Bapak di mana? Lalu di zaman perjanjian lama, bagaimana menurut kakak keadilan Tuhan? Yang disembeli itu binatang besar ya kalau mereka berdosa. Lah wajar, binatang juga disembeli, habis itu dikasih manusia untuk makan. Itu caranya, emangnya dikasih Tuhan makan gitu binatang? Makanya Saya tanya dulu, di dalam perjanjian lama, di mana binatang yang disembeli itu dikasih Tuhan makan, Pak? Begini, ya Tuhan kasih Kok makan. begini? Disembeli tetap manusia juga tanpa adanya pengorbanan binatang kepada Tuhan atas ritual itu juga tetap disembeli kau makan juga, Pak. Sama aja. Ya jadi begini, jadi itulah arti daripada penebusan itu. Apa arti penebusan? Ada sesuatu, ada darah yang harus dicurahkan. Darah yang harus dicurahkan, darah manusia, darah Tuhan itu sendiri begitu. Bukan Tuhan Darah itu Yesus sendiri, Kristus tetapi sebagai Tuhan. harus ada darah yang tercurah. Itu Iya, penebusan. darah Yesus Kristus sebagai Tuhan itu sendiri, Pak. Darah Kristus. Yesus, yang mati itu Yesus, namanya anak manusia Yesus. Ya, darah Bohong, apa ini bohong nggak mau mengakui yang mati itu Yesus, teman-teman. Nggak mau mengakui Aku dia. katakan bahwa Yesus adalah nama Tuhan dan Kristus itu hambanya. Iya, jadi yang namanya Yesus manusia ini Tuhan apa bukan Yesus ini? Yang kau panggil Yesus belum diangkat dia jadi Kristus, Dipanggil Yesua di Yerusalem sana, ini siapa namanya? Siapa jadi itu? Tuhan atau manusia itu? Tuhan atau bukan Siapa? Tuhan itu? Yang mana? Yang dipanggil Yesus di Yerusalem sana yang lahir dari seorang Maria itu Tuhan apa manusia? Baca Yohanes 12 ayat 4. Di situ jelas. Sudah tidak perlu saya baca, saya tahu ayat itu. Pertanyaannya dia itu Yesus itu Tuhan atau manusia? Kita kembali lagi ke tema yang kemarin. Saya sudah mau maju di penebusan dosa, sekarang kau kembali lagi ke tema yang kemarin lagi. Kristus itu anak manusia yang diurapi. Anak manusia. Diurapi dengan nama Tuhan. Dia disertakan kepadanya nama Tuhan. Artinya Yesus ini diurapi, artinya dia adalah anak manusia, betul? Bukan Kristus itu jabatan. Apa Kristus itu anak manusia, anak gelar? yang Gelar atau nama. Anak manusia yang Kristus ini namanya siapa? yang nama adalah Yesus. Nah, sudah, berarti Yesus ini diurapi, betul tidak? Itu nama bapaknya. Nama Bapak bukan anak manusianya, teman-teman. Ya, coba dulu. Dia bilang begini, coba. Yesus ini Yesus, sabar, saya tanya dulu Yesus. Aku datang dalam nama Bapakku. Nah, Iya, saya kemarin sudah dibahas. Saya sudah tahu maksudmu. Maksudmu nama Bapak itu adalah Yesus. Yesus Iya. tidak tertuju kepada pribadinya, tapi tertuju kepada Bapa yang diam di dalam dia. Sabar, ada pujil, sabar ya. Siapa? Ada pujil. Sudah. Ceritanya begini, Pak. Apa Pak. itu? Yang Apa kau itu kenal pujil? sebagai anak manusia Kristus itu namanya siapa? Ya, nama Tuhan dipanggil di dalam dia. Nama Tuhan. Nama Tuhannya Yesus, teman-teman. Ya. Yesus itu anak manusia. Artinya kau tidak percaya Yesus turun sebagai manusia, begitu?
Kristus itu anak manusia yang nama Yesus dipanggil kepadanya. Yesus ini anak manusia bukan? Saya tidak tanya tentang Kristus, saya tanya tentang Yesus. Yesus itu nama Tuhan. Nama Tuhan, bukan manusia jadi. Nama Tuhan Sang Bapa. Bukan itu. manusia jadi. Anak manusia itu Kristus. Bukan manusia Yesus ini. Kristus. Bukan Yang manusia. Anak manusia itu adalah Kristus. Saya tanya bukan manusia, Yesus bukan manusia gitu. Yang Yesus itu adalah nama Bapa. Yesus itu bukan manusia. Nama Yesus, Tuhan gitu. Yesus bukan manusia. Saya tanya bukan manusia, tidak mau jawab. Dia bukan manusia apa bukan Yesus ini? Bukan seorang manusia sesungguhnya Yesus. Dia sesat. Nih. Nih kutunjukkan ayatnya nih. Nih kutunjukkan ayatnya. Siapa yang tidak percaya? Nih. Iya. Anak manusia itu Kristus, yang Yesus itu nama Tuhan gitu. Sabar. Aduh, memang ada ayat itu. Memangnya saya nggak pernah baca. Sesat kau berarti kau tidak percaya Yesus manusia. Bahwa yang mengaku, Kau tidak percaya Yesus itu manusia. yang tidak Udah mengaku, kelar, sesat dia. Enggak percaya dia Yesus manusia. kok sesat. Lah emang Gimana karena sesat? Bible-mu yang mengatakan yang tidak percaya Yesus itu turun sebagai manusia, dialah sesat teman-teman. Nah, Ya, kok bisa? anak manusia Kristus itu anak manusia sebagai Ya, manusia. Saya tanya Yesus. Yesus, saya nggak mau sebut dia gelarnya apa atau tidak peduli saya, dia mau Kristus kek, dia mau Tuhan kek, dia mau beleng-beleng kek, intinya dia tuh manusia yang bernama Yesus gitu loh. Nah, tapi ini kan saya dengar dari perkataan Kristus itu mengatakan bahwa aku datang dalam nama Bapakku. Iya, saya tidak peduli dia mau datang dalam nama Bapa kek, intinya dia di Yerusalem dikenal dengan nama Yesus. Ya itulah yang harus kita, itu yang kita pelajari saat ini, ya itu yang kita pelajari. Siapakah nama Yesus? Makanya kita sama-sama, kan kita sama belajar ini. Kau ini tidak percaya Yesus ini datang sebagai manusia. Artinya kau itu yang dikatakan Bible bahwa kau sesat karena tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Yang diutus, yang lahir. Sudah intinya gini. Yesus itu manusia bukan? Bukan kan? Kristus itu anak manusia. Kristus. Saya tidak tanya tentang Kristus Krostos atau siapa itu. Nah, Yesus itu dan manusia Yesus, bukan? Yesus ini adalah Tuhan. Nama Yesus. Tidak percaya dia Yesus adalah manusia. Tidak percaya. Nama Yesus adalah nama Tuhan. Nama bukan. Tuhan, Iya, dan bukan manusia Kristus kan? adalah Bukan manusia. Yesus itu bukan manusia. Kristus itu adalah anak manusia. Iya, Yesus itu bukan manusia. Yesus itu nama Tuhan. Bukan manusia. Bukan anak manusia. Sesat. Beda. Sesat dia sesat. Sesat. Kelar. Dia mengakui Yesus itu bukan manusia, teman-teman. Sedangkan di Bible mengatakan yang tidak percaya Yesus datang sebagai seorang anak manusia, dialah sesat. Tidak Nih, saya tunjukkan karena ayatnya nih. Nih. itu ayat Nih. itu. Ayat itu Nah, karena nih, tidak mengerti itu kakak. Sabar. Nih. Pasti itu surat Paulus itu. Ayo kau. itu surat Paulus itu. Kasihan sekali kau ini. Bantah-bantah Bible kau itu. Loh, nggak ada bantah-bantah. Saya hanya melihat daripada apa yang diucapkan Kristus. Sudah Bahwa kau aku lihat dulu datang- nih. Aku datang dalam nama Bapakku, begitu. Berarti dalam nama Tuhan ya datang. Sebentar ya. Makanya yang mengatakan yang menolak aku menolak Bapakku, karena nama anak itu Yesus. Nama Bapa yang diberikan kepada anak. Nih, antikristus Supaya dia ini, antikristus, teman-teman. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Itu Sudah, ada- kau jangan berkhotbah dulu, jangan berkhotbah. Udah lupa Aduh, itu gimana nih kita kaca berkhotbah? itu ayatnya. Udah lupa kaca. Nanti aja yang lain Mana aja ada? kita. Ada, tenang. Otak saya ini tidak bisa segampang itu melupakan. Kayak kau lupa Tuhanmu itu. Tuhanmu tidak turun sebagai manusia. Kau bilang turun sebagai manusia. Kau bilang bahwa Yesus itu bukan manusia, padahal Yesus itu manusia. 1 Yohanes. Kristus itu anak manusia kan. Sabar, woi, sabar. Tenang, Yang santai. dilahirkan kalau di apa ya? Apa namanya itu? Kalau di apa? Lukas, kalau di Lukas 11 itu kan yang lahir itu Kristus kakak, bukan Aduh, Yesus. sabar dulu, sabar.
Yang lahir itu adalah Kristus yang kepadanya diberi nama Tuhan. Sudah sabar, tenang, saya tunjukkan dulu nih Anda antikristus. Ya, Anda ada, udah lupa kakak itu ayatnya. Saya tahu Udah, ayatnya, tenang. tapi nggak mau saya kasih tahu ayatnya. Nih saya kasih tahu kepada Anda supaya jelas ya kan ya. Nih, udah kasihan dia dibantah-bantah ini. Bantah-bantah Biblemu. Nih, bantah sendiri nih. Bantah-bantah ya, bantah-bantah Iya, Pak. Biblemu nih. Iya Pak Tua, mengapa harus saya turun? Ini kalau disuruh turun sama host nggak apa-apa. Ini orang yang taping di bawah turun aja. Tahu nggak? Masa aku nggak jelas? Ayat-ayat kuku bawa tadi gemetar kaca ini Demikianlah, mendengarnya. ini kau antikristus kau ini. Ya Allah, antikristus dasar kau itu. Antikristus kau itu, coba kau lihat ini, ha. Demikianlah kita boleh? Aduh, sabar. Baca baik-baik ayatnya yang pasti. Nih, Gak ada itu, sampai bukan di- itu. Nih, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Mana kenapa berubah ini? Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang sudah ada di dalam dunia. Demikianlah kita tidak mengenal roh Allah. Setiap roh Allah mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai apa nih? Hah? Nah, mana? Sebagai apa nih? Sebagai apa nih? Nih. Sebagai manusia, iya. Tidak mengakui antikristus kau. Tunggu, siapa yang tidak? Saya mengakui tadi bahwa Kristus itu anak manusia. Kan dari tadi saya bilang. Kristus itu anak manusia, tetapi Yesus Kristus di sini, nih. Di Yesus Kristus, nih. Makanya Nih. penyertaan Yesus dan Sabar, Kristus sabar, itu tanya harus dulu. tahu Kita- ada Yesus Kristus. Kristus ini, Iya. Yesus Kristus ini siapa? Yesus Kristus atau Begitu. Kristus saja? Nah, Kristus dan Yesus itu harus ada Yesus sertanya. Kristus telah datang Begitu, sebagai apa ini? Sebagai apa Yesus Kristus telah datang sebagai? Nah, Yesus itu adalah nama memang mengaku Tuhan. kau nggak tahu baca Dan dia, nggak tahu baca. Nggak tahu Kristus baca dia, itu nggak tahu. Kristus itu Kau anak nggak tahu manusia. baca, kau belajar dulu, belajar A B C D Yesus M itu. A mah. Begini, Kak. M A Kaca, mah N kaca. dulu. Baca dulu. Yesus. MA, Dulu, sabar, saya eja dulu MA, baca dulu MA, Saya ajarin dulu Kak. MA, Saya ajarin. baca dulu saya ajarkan kau membaca nih. MA, Makanya saya katakan, makanya MA, saya katakan iya sudah sambung saja dulu sambung. bahwa MA, Yesus nama Tuhan dan Kristus itu anak manusia. sambung dulu sambung MA, jawab saja ma begitu. Manusia. Ada apa dengan anak manusia? Ada apa dengan anak manusia? Yesus Kristus anak manusia dia bilang Yesus Kristus bukan anak manusia. Kan ada dua itu, Yesus, Kristus. Yesus, ada Coba dua dulu. itu Ada identitasnya. dua itu dua. Yesus Kristus. Nih, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Saya mau kasih gambaran. Saya kasih gambaran dulu, Kak. Apa Ya, di mana gambarannya Yohanes apa-apa? 10 ya? Ada Yohanes 10 yang mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa itu yang ngomong? Kristus. Yesus. Kristus. Sejak kapan Oke. itu Kristus yang dulu? Tunggu. Saya Saya tanya dulu. Kalau di situ sekarang gelar dengan Kristus ini apa? Kristus ini gelar atau apa? Mesias, anak Mesias. yang Mesias diurapi. itu gelar atau nama? Anak Tuhan dia. Anak Tuhan Mesias. Iya, anak Tuhan itu gelar atau nama? Gelar. Gelar. Sekarang Pribadi gelar ada. bisa berbicara. Kristus Tanpa itu tubuh pribadi manusia. ada. Sabar. Tanpa tubuh manusia, cuman gelar doang. Itu apa dia bisa berbicara? Iya, makanya itu anak Ah, manusia jangan. itu adalah pribadi anak manusia. Ceritanya itu sama. Kristus. Kalau nggak ada tubuh manusia, pakai gelar bisa berbicara sendiri gitu. Nggak ada mulutnya manusia, apakah gelar bisa bicara Begini. sendiri gitu? Begini, yang Segala akhir kuasa baca- telah diberikan kepadaku. Nah, itu siapa Begini. coba? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, aku tidak dapat. Itu siapa? Coba Itu yang apa ngomong ya? gelar atau dirinya?
Nama Dirinya ya. dirinya, Itu, oke. itu Itu artinya manusia yang ngomong atau Tuhan yang ngomong? Maksudnya pelajaran itu tidak dapat dia melakukannya sendiri selain Bapa yang diam di dalam aku. Oke, Dialah yang artinya melakukan pekerjaannya. artinya itu Tuhan yang ngomong atau manusia yang ngomong? Maksudnya itu perintah itu dia tidak muncul Iya, dari saya nggak tanya perintah itu nggak bagaimana pertanyaannya Bapak. Jadi Itu dia manusia bilang yang ngomong atau Tuhan yang ngomong? Jadi dia bilang begini. Yesus Bapa mengatakan aku tidak Begini, dapat begini. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu manusia yang ngomong atau Tapi Tuhan yang Bapa ngomong? Bapa yang diam di dalam anak, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi ada dua identitas. Oh, jadi Bapak ini sudah berubah jadi manusia lagi. Loh, Elohim itu roh. Nah, iya Elohim bro. Kan sekarang udah berubah jadi manusia kan dia Makanya yang namanya. bekerja. Yang bekerja itu tubuhnya manusia atau tubuhnya Tuhan yang bekerja itu? Ya, makanya Bapa dipermuliakan di dalam anak dengan cara kita memuliakan Yesus. Bapak iya, saya sudah paham permasalahannya. Yesus ini manusia atau Tuhan yang belum kelar dari tadi. Anda tidak mengakui bahwa Yesus adalah manusia. Anda antikristus jadi. Yesus itu 1 nama Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Anda antikristus jadi. Saya katakan Kristus itu anak manusia. Saya ini tidak bilang Kristus. Di situ tulisnya Yesus Kristus. Baca dulu. Dan Yesus itu bentuk Baca dulu Pak. Nih, saya ajarkan ini Anda. Sabar, Anda baca dulu. Iya, sudah. Anda baca dulu ayatnya nih supaya Anda ini tahu baca. Anda tidak tahu baca saja Anda ini. Iya, makanya dua-dua harus disertakan, Kak. Yesus itu untuk kemuliaan Bapa. Yesus itu untuk kemuliaan Bapa dan Kristus itu untuk anak. Itu anak. Yesus itu untuk kemuliaan Bapa, Kristus itu untuk anak. Nah, sudah pribadi Anda heja dulu ini ya, heja yang benar ya, heja supaya saya tahu kalau Anda tuh tahu baca. Jadi saya pikir Anda tidak tahu lagi baca kayak gimana. Nih, heja dulu, ha? Iya, makanya itu Yesus. Iya Pak, Yesus. Makanya Kristus ada dua itu telah Kakak. datang. Jadi Yesus Kristus itu datang sebagai Iya, memang Tuhan yang roh, Tuhan yang roh datang. Baca dulu, Tuhan baca yang dulu. roh. Nih. Baca Gini. dulu, baca dulu. Iya, yang baca, ya baca Oh, dulu. Yesus Kristus, Iya, yang Ya. terus setelah datang sebagai manusia. Iya, sebagai betul itu. yang tidak percaya ini siapa? Yang tidak percaya ini apa? Yang tidak bagaimana maksudnya itu? Bacalah. Yang Iya, tidak memang percaya yang datang tidak sebagai percaya. manusia ini apa? Yang Ini tidak apa, percaya dia sebagai manusia antikristus. Pintar emang. tapi saya Kau tidak percaya. sudah- Kau percaya tidak kalau Yesus Saya Kristus? tadi, saya sudah katakan Yesus itu nama Tuhan, Kristus itu pribadi anak manusia. Yang membawa tanya. nama Yesus, yang membawa nama Tuhan. Nama Tuhan itu Yesus. Makanya dia Jadi mengatakan, pribadinya ini manusia atau Tuhan? Pribadinya ini manusia atau Tuhan? Yesus Pribadi ini anak pribadinya ini. pribadi Kristus anak manusia bukan Tuhan, tapi nama yang sudah dicematkan kelar. kepada dia itu Anak Tuhan. manusia, teman-teman sudah kelar. Sudah kelar. Jematan Bukan sama Tuhan. dia yaitu nama Yesus. Iya, Yesus Kristus anak manusia Yesus bukan nama Tuhan, betul? Tuhan, Yesus yang kelar. Yesus Kristus nama anak manusia kan? Tuhan, yang Yesus Kristus dipanggil di dalam Kristus. dipanggil di dalam Kristus kan? Sebenarnya di dalam Yesus apa di dalam Kristus ini? Yesus Kristus anak manusia, betul begini. tidak bukan Oke. Tuhan? Coba sama-sama kita baca dulu Yohanes 12 ayat 44 semalam. Ayolah teman. Oke, Yohanes 12. Oke. Ayat 44. Di situ ada dua itu. Ayat 44. Ayat 44. Oke, ini Anda mau peringin apa di dalam ayat ini? Coba saya lihat dulu. Enggak, makanya ada dua identitas di situ kan. Ayat 44. Ya. Nih ya. Jika kamu percaya kepadaku, Yohanes sabar, tenang. Saya tahu ini di dalam nama Bapak. Aduh, pusing lah aku itu. Kau ini bikin ribet, kau hidupnya bikin ribet, Bapak. enggak. Ya. Kalau saya udah final pemahamannya. Udah final pemahaman apa? Kau masih bingung-bingung, beleng-beleng. Jawab pertanyaannya bingung-bingung kau itu, Pak. Dan mana kau paham itu? Nih. Coba dulu baca dulu Kak, baca. Yohanes 12 ayat 44.
Barang Ya, ya. siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus. Aku. Sudah. Ada dua Mana kan? ada dua? Mana ada dua coba? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu karena nama itu. Lah, Loh, coba bayangkan dulu. Coba. Bagaimana kita percaya kepada Kristus? Karena nama Yesus. Nah, bagaimana kalau kita percaya mana nama dalam namanya? Yesus? Mana nama Yesus di sini? Barang siapa Kepercayaan. percaya kepadaku, Iya, ia kepercayaan. telah percaya kepada, bukan percaya kepadaku, tetapi Iya. kepada Dia yang telah mengutus aku. Lah, Itu intinya. lah, Ada siapa yang dua mengutus? identitas. Ada dua identitas yang harus dipercaya. Percaya kepada namanya itu bukan tertuju kepada Kristus, tapi Di kepada mana percaya kepada nama? Di mana percaya kepada Nah, nama? coba dulu, Barang coba siapa dulu. percaya kepadaku. Hah? Coba dulu, Barang coba siapa dulu, coba percaya dibahas. kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus Ya. aku. Di mana namanya? Sekarang saya mau tanya, bentuk apa Anda percaya kepada Kristus? Apa? Kepercayaan kita kepada Kristus itu apa? Kepercayaan Anda terhadap Yesus. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, betul? Kristus, kepercayaan jika kita percaya kepada Dia karena nama Yesus, Kau percaya nama kepada Yesus mana ada? Kau tambah-tambah ayat kau. Tambah-tambah ayat lagi kau ini. kita percaya kepada Dia itu sebagai nama Tuhan yaitu Yesus yang kita panggil Di di mana sebagai nama Tuhan lagi? Di mana ayatnya? Percaya kepadaku ini dirinya atau Nah, coba, namanya coba, mana ada? Coba dulu, coba pikirkan apa maksud ayat itu. Pikirkan Coba. apa? Ini sudah gamblang, jelas tidak perlu dipikirkan. Ini jelas dia hanya utusan. Bapa Coba yang dulu. mengutus dia. Ini bukan Tuhan, dia bukan Yesus nama Tuhan gitu loh. Coba Tidak ada di sini Menurut- dikatakan barang siapa percaya kepada namaku Yesus. Tidak ada. Berarti ayat itu menurut Kaca, apa itu maksudnya? Menurut Kaca ya. Kalau saya kan sudah dapat, saya itu udah Di paham situ saya itu. Yesus menegaskan bahwa dia hanyalah utusan yang diutus oleh Bapa. Sudah, kelar. Dia membawa ajaran Bapa yang kemudian ajarannya ini sama dengan ajaran Bapa. Jadi sinkron. Kalau misalnya mempercayai dirinya dengan ajaran yang dia bawa, artinya mereka itu mempercayai Bapa. Sudah kelar, itu akal sehat yang berbicara. Ini salah, itu salah. Lah itu salah, apa yang salah? Di mana namanya? Jika kamu percaya kepadaku, ini kepada Kristus ini, kepada nama Yesus ini, kepada Yesus ini. Sekarang dia nama Yesus kan. Jika Tadi kamu bilang Yesus bukan percaya manusia. kepadaku, Sekarang bilang nama Yesus lagi nih. Nah, engkau maksudnya begini. bingung. Engkau bukan percaya Bingung, kepadaku, tapi kepada Dia yang mengutus saya. Karena nama Yesus itu nama Bapaknya. Pertanyaannya, di mana barang siapa percaya kepada namaku Yesus, itu sama dengan percaya kepada Bapa. Banyak ayatnya. Udah, Banyak yang ayat. kemarin tidak bisa dibuktikan. Di mana? Di dalam kitab, mau itu perjanjian baru, perjanjian lama, yang kemudian membuktikan bahwa Allah Bapa itu namanya Yesus, tidak bisa dibuktikan. Yang kedua, sekarang lagi dia bikin PR yang baru. PR yang baru yang belum bisa dijawab lagi. Ini tambah satu PR lagi nih. Tambah satu PR sekarang nih. Di mana nama percaya kepada nama Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 44, bahwa ayat yang menjerumuskan dirinya sendiri, yang menyatakan bahwa Yesus di situ adalah utusan, bukan memperkuat argumen dia bahwa Yesus Tuhan, malah menjerumuskan dirinya sendiri yang memperkuat bahwa di situ Yesus hanyalah sebagai utusan. Dasarin Bapak, belajarlah Pak, belajar dulu. Jangan cari uang doang pintarnya Pak. Ngitung uang doang pintarnya, ngitung Tuhan nggak bisa Pak. Kristus anak manusia. Apa Kristus Ntar, anak ntar, manusia? ya. Bingung sendiri kan? Memang bingung sendiri. Sebentar, saya cari ayat pendukung satu lagi dulu ya. Pendukung satu lagi. Lihat dulu ayat pendukung apa lagi yang dipakai ini teman-teman. Nanti pusing lagi. Iya, perpuluhannya hilang. Aduh.
Bukan pendeta, saya bukan pendeta. Ya sudah, cari dulu ayat pendukung Pak, supaya Yesus tetap jadi Tuhan Pak. Karena Bapak kalau tidak cari ayat pendukung, bingung lagi Yesus nanti mau ditempatkan di mana lagi. Teman-teman minta tolong dikencengin tap-tap layarnya, teman-teman, di-share, di-posting ulang. Terus yang belum absen dulu teman-teman. Yang belum follow Caca, di-follow dulu akun Caca ini teman-teman ya. Ayo. Udah follow saya, udah follow, biar ku follow ya. Bingung Bapak ini. Sudah Bapak, kau belajar Islam saja Bapak, belajar Islam. Daripada kau bingung menjelaskan agamamu, Tuhanmu yang kau bingung sendiri. Tuhan tiga, namanya Yesus. Artinya Yesus mengutus Yesus, nggak terima dia. Gini, nanti kalau saya disuruh masuk Muslim syahadat bersaksi, bagaimana saya jadi bersaksi begitu kan? Nah, sekarang saya tanya dulu. Kalau misalnya Bapak ini percaya tidak kalau misalnya bumi ini bulat? Saya belum mempelajari itu. Nggak mau dia. Saya tidak mempelajari itu. Ya Bapak tidak percaya jadi kalau bumi ini bulat? Bumi ini bulat. Ya, mungkin kalau bulat, ya saya tidak bisa menyimpulkan itu. Kalau bulat tentu air. Artinya Bapak tidak pernah melihat itu gambar-gambar yang sudah sudah diupload atau sudah diperlihatkan di televisi atau dan lain sebagainya. Tidak pernah lihat gitu. Yang dilingkarin itu kan memang bentuk bulat seluruh alam ini. Tapi di tengah-tengahnya kan datar. Mana? Di Oh jadi tengah-tengahnya bunga datar. Pantas aja di dalam Bible bilang bumi itu punya tiga. Kita ini begini kan. Iya, pantas di dalam Bible bilang bumi itu bentuknya kayak sepak bola. Kalau datar jadi. Bentuknya kita ini kan kayak telur. Dan ada isinya di dalam. Sudah Bapak lihat ayat pendukung Yohanes 12 ayat 44 dulu. Makanya kalau guncang dia kan gempa itu air begini dia kan. Nah, itu karena bulat gitu. Sudah jangan masuk ke situ nanti Bapak tambah pusing. Urusan ketuhanan saja Bapak masih pusing, apalagi saya mau masuk ke sains lagi. Makin gabrul nanti Bapak. Cari dulu Yohanes pendukung. Saya mau cari ayatnya. Iya, Yohanes 12 ayat 44. Mana yang mendukung ini? Coba Pak. Karena ada ayatnya itu, jika apa yang kamu minta dalam namaku, aku tidak mengatakan kepadamu kalau aku memintanya kepada Bapa sebagai. Tapi dalam nama Yesus meminta kepada Iya, Bapa. dalam nama Yesus minta kepada Yesus begitu kan? Yesus Bapak namanya Yesus. Karena dalam Bapak nama itu Yesus namanya minta Yesus. kepada Yesus. Minta Artinya kepada manusia Bapa, yang bernama Yesus minta kepada Yesus. berseru kepada Bapa dalam nama Yesus. Nah, berarti Bapak ini bukan nama Yesus lagi, dipisahkan lagi nama Yesus dengan nama Bapak ini. Kan tadi kemarin katanya Yesus itu namanya Bapak itu namanya Yesus begitu. Bapak itu kan gelar, Bapak kan gelar. Elohim kan gelar. Iya, gelar Bapak ini namanya siapa? Ilah kan gelar, namanya Yeshua. Nah, sudah kelar. Nggak bicara soal gelarnya atau apanya, kita bicara soal yang bisa berbicara, yang bisa berpikir, yang bisa merasa. Itu apa pribadinya? Pribadi dinamakan Yesus maksudnya kan? Nah, sudah kelar. Tunggu. Saya pendukung nanti kau ini nanti jemaat bubar lagi gara-gara kau Bapak. Iya, jemaat bubar ini. Bagaimana nih? Tinggal 6% lagi dibikin bubar lagi sama kau Pak ya. Udahlah, tambah koko mereka kalau mendengarkan saya. Tambah koko itu 6% tinggal dari 2020 ada 10% Pak. 2026 tinggal 6%. Gimana ceritanya itu? Mereka mengatakan haleluya kan begitu. Ya sudah, lanjut dulu, cari dulu Pak, cari. Tunggu lupa saya udah catat tapi saya cari tahu dulu ya. Ya sudah, lihat ha. Coba saya mau lihat. Semalam Roh Kudus, apakah udah baca kalau Roh Kudus itu juga diutus dalam nama Yesus, udah baca? Aduh sudah Pak, jangan cari itu dulu. Cari ayat pendukungnya Yohanes 12 ayat 44. Silahkan Pak. Aduh Bapak ini. Yo, selamat siang teman-teman semua, selamat siang. Hei, nggak bisa dia meyakui bahwa Yesus itu manusia antikristus je. Mana ayatnya ya? Menyangkal banget kalau ini Yesus turun sebagai manusia. Cari ayat untuk apa menutupi ketuhanannya Yesus teman-teman. Ini. Nggak ketemu ini. Coba.
Ada Yohanes 6:16 saya apa ini Kak? 16 ayat 26 dulu coba. 15 Yohanes 16 ayat 26. Bukti bahwa berseru kepada namanya. Coba tapi tunjukkan bukan dulu ya. kepada- Ada itu Kak. Pada hari itu kamu akan meminta dalam namaku dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku meminta kepada Bapa bagimu. Apa itu? Terus Dia tidak bukan iya, dalam perantara nama. dia. Kan dalam Begini, nama. Saya jelaskan. Kalau kita sudah meminta kepadanya dalam namanya, dalam nama Yesus, ia tidak menjadi perantaraan lagi. Ngapain perantara? Karena kita udah langsung kepada Tuhan. Itu maksudnya begitu. Iya, Coba saya tahu. baca baik-baik. Baca baik-baik. Pertanyaannya, dia tidak menyentuh esensi bahwa Yesus itu tidak turun sebagai manusia. Yang jadi permasalahannya di sini Anda menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia. Coba apa yang menjelaskan di situ bahwa Yesus bukan manusia? Bahkan Yesus ini Kita bingung kan dia. berbicara tentang nama Yesus dan Kristus. Ada dua identitas di situ, Yesus dan Kristus. Yesus nama Tuhan untuk berseru kepada Bapa, dan Kristus itu anak manusia. Astagfirullahaladzim. Lah, coba baca namanya Kristus siapa? Namanya Kristus siapa? Lah, justru itulah gunanya nama itu diberi kepada dia. Iya, namanya supaya Kristus itu siapa? supaya Bapa dipermuliakan di Sabar. dalamnya. Namanya Kristus itu siapa? Nama yang diberikan kepada Kristus itu adalah Yesus. Berarti Kristus Tujuan. Yesus ini bukan manusia jadi. Ada tujuan. Kristus ada Yesus ini tujuannya. bukan manusia. Ada tujuan nama itu diberikan Iya, kepada Kristus Yesus bukan manusia. Kristus itu anak manusia, Yesus Nah. itu nama Tuhan. Kristus Yesus bukan manusia. Kristus anak manusia. Jadi udah berubah ini Kristus jadi nama, bukan apa namanya, bukan gelar lagi Kristus ini. Berubahnya jadi nama ini. Yesus Manusia yang nama bernama Tuhan. Kristus gitu maksudnya. Yesus nama Tuhan, Kristus anak manusia. Saya tanya, Kristus Yesus ini manusia bukan? Bagi dua dulu ini. Tidak bagi dua masalahnya. Gelar yang diberi gelar Kristus yang dinamakan Yesus, ini dia manusia atau bukan? Ia berkata, jika kamu percaya. Tidak mau jujur dia. Jujur, pusing dia, pusing. Bagaimana caranya mengkaper imannya teman-teman? Pusing. Tuh kan? Pusing. Dia mau bagi dua, nama Yesus dan Kristus dibagi dua dia. Ya, memang harus begitu kakak. Jadi nama Yesus, dia berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Kau sudah mencerit, kau tidak bisa lagi menjelaskan bahwa Yesus itu bukan manusia. Coba di bagian mana Yesus bukan manusia? Saya hanya membantu mengasih tahu saja. Saya tidak menolak kepercayaan kakak. Namanya Bapak menolak karena Bapak bilang bahwa Kristus Yesus itu bukan manusia. Kan Kristus. Coba saya tanya ulang lagi, Pak. Ayo Saya tanya lagi ulang, Pak. Ulang. Teman-teman, saya kan dari tadi mengatakan teman-teman bahwa Kristus itu anak manusia. Nah, namanya Kristus, iya. nama di atas segala nama Tuhan. Begitu dia. Pertanyaannya yang dari kemarin sampai dunia sekarang ini Bapak tidak mau jawab, yaitu apa? Di mana nama Tuhan adalah Yesus? Tidak jawab dia. Di data Bible yang mana nama Tuhan adalah Yesus? Tidak jawab sampai dunia sekarang. Saya mau secara gamblang. Yang pertama pertanyaan kemarin, yang PR kemarin sampai dunia sekarang belum juga dijawab. Tuh. Yang kedua sekarang lagi, di mana Yesus itu bukan manusia? Tidak lagi bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Di mana Yesus bukan manusia, Pak? Ayo baca Yohanes 16 23 24. Yesus bukan manusia, bukan Yohanes 16, Pak. Saya tanya, tentang Yesus bukan manusia itu di mana, Pak? Yesus bukan manusia. Yesus itu nama Tuhan. Nama Tuhan lagi, bukan manusia jadi. Yang Kristus itu anak manusia yang membawa nama Yesus itu. Di mana Pak Yesus? Saya nggak tanya, saya nggak mau pisah-pisahkan antara Kristus dengan Yesus. Ya sudah, terserah. Berarti Yesus ini bukan manusia, Yesus. Yesus saja Yesus. Jangan pakai Yesus itu Kristus. nama Tuhan. Yesus itu bukan manusia, bukan manusia. Yesus itu bukan manusia dia. Mantap.
Antikristus teman-teman, antikristus. Dan Antikristus. Kristus itu anak manusia, Antikristus. Kristus anak manusia. Sudah kelar. Antikristus Nama saja Yesus. ceritanya. Begini, nama Sudah Yesus Bapak itu antikristus, Bapak sudah Bapak tidak mengakui Yesus itu adalah manusia, Bapak antikristus. Bapak Kristus melanggar, adalah anak Bapak manusia. melanggar apa kata-kata Paulus atau kata-kata Yesus bahwa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai anak manusia dialah antikristus. Ternyata Bapak Hia adalah antikristus teman-teman. Katanya pengikut Kristus, kok malah jadi anti Pak? Itu pernyataan sepihak kan? Itu pernyataan sepihak. Anda mengakui kan menurut prinsipnya yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai anak manusia, maka dialah antikristus, dan Bapak tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Katanya Yesus itu adalah Allah, Ada ya dua, kan? Bukan dua manusia. identitas yang kita kenal di dalam Kristus itu. Bapak kalau misalnya mau bilang dua identitas, tinggal bilang Ya, saja. Jadi Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, sudah kelar. Kelar kita. Enggak seperti itu. Oh, bukan berarti Yesus ini nggak jadi Tuhan, nggak jadi manusia gitu. Bukan satu pribadi, dia ada dua. Nah, dua pribadinya apa-apa? Coba. Loh. Kita harus percaya kepada namanya, nama Tuhan. Yesus. Percaya kepada nama Tuhan. Percaya akan Kristus itu yang Jadi diutus. kau ini, sabar, kutanya dulu. Kalau seandainya kau dengan istrimu, jadi yang kau percaya itu istrimu atau nama istrimu? Mas, kenapa seperti itu yang dia Iya apa, kan kau dibawa-bawa? bahas sekarang tentang nama. Coba, antara istrimu dengan nama istrimu, yang kau percaya itu nama istrimu atau istrimu? Berbeda, Kak, berbeda. Kok Karena berbeda nama kan Yesus- ini dalam nama kan? Kau bilang harus percaya dalam nama Yesus. Ini. Ketika saya pisahkan antara pribadi dengan nama, ketika di Yesus Anda mau pisahkan antara pribadi dengan nama. Tapi kenapa antara istrimu, pribadi istrimu dengan nama istrimu tidak mau kau pisahkan? Sudah kutanya dulu, ulang lagi. Pak, di antara nama istri saya sabar. itu, nama istri saya itu tidak berkuasa. Loh kok tidak berkuasa? Yang berkuasa ini namanya atau pribadinya yang berkuasa? Loh, nama Yesus yang berkuasa. Oh, nama berarti Tuhan. orang-orang yang punya nama Yesus di seluruh dunia dia berkuasa kayak sama Tuhan Yesusmu gitu. Hah? Ada aja. Kok Apa yang ada bilang? aja? Kok ada aja? Tidak ada cara Kalau bilang, mengilanya ya. kalau bilang kalau seandainya ada nama Yesus yang berkuasa, otomatis seluruh dunia yang punya nama Yesus harusnya itu Makanya berkuasa sama begini. seperti Yesus. Makanya ada penyertaannya Yesus Christ. Yesus Kristus. Terus apa hubungannya? Ya. Tuhan yang ada di dalam Kristus itu lah. Yesus yang Kristus, percaya. Yesus Kristus, Yesus yang diurapi itu kan. Tuhan diurapi jadi ceritanya teman-teman. Tuhan diurapi, Yesus namanya. Kristus dibawa lagi. Nih makin bingung ini. Di dalam namanya Di terjadi dalam nama iya. keselamatan. Berarti orang yang pakai nama Yesus dia semuanya bisa menyelamatkan kan, namanya Yesus ada di dalam diri manusia yang pakai nama Yesus, betul tidak? Ya, itu Roh Kudus kan yang Oh ada berarti dalam semuanya Tuhan juga. Semuanya Tuhan juga. Berarti Roh semua Kudus yang nama kan Yesus yang- Tuhan juga itu. Tunggu. Roh Kudus kan yang diutus dalam nama Yesus yang mendiami setiap manusia yang beriman, memimpin dan memelihara dan Oke. juga yang mengajari gitu. Oke, ini bukan bicara tentang Roh Kudus atau tentang hakikatnya siapa. Yang pasti bicara tentang nama Yesus ini. Ini kan ada seluruh dunia ini banyak sekali ribu-ribuan miliaran orang yang menggunakan nama Yesus. Artinya Yesus itu Tuhan juga. Ya, boleh saja mereka menggerak itu. Manusia miliaran Tuhan, guys. Begini kan. Bisa saja orang menyalin sesuatu nama menjadi nama mereka, tapi kan tidak berkuasa bagi mereka karena mereka Tidak yang berkuasa. Jadi nama Yesus ini tidak berkuasa, nama Yesus ini. nama yang diberikan Tuhan kepada Kristus itu nama yang mulia gitu. Oh, berarti nama Yesus sama nama yang Yesus pakai ini tidak sama gitu. Tidak sama. Begini. S itu sama nggak itu Yang hurufnya? benar begini ya. Yang benar nama yang menyertai Roh Kudus dan yang menyertai Kristus itu yang benar. Yang benar artinya Yesus. nama Yesus ini tidak disertai oleh Roh Kudus dan tidak disertai oleh Yesus, betul?
Yesus yang disertai Kristus dan Yesus yang disertai Roh Kudus. Nah, itu dia yang benar. Artinya semua Yesus yang ada di dunia ini, nama Yesus itu tidak disertai Roh Kudus dan tidak disertai oleh Yesus, betul tidak? Kristus. Oleh Kristus. Iya. Betul tidak? Tidak beserta, tidak beserta dengan itu. Teman-teman, kesimpulannya nama Yesus tidak ada kuasanya, teman-teman. Itu Nama Yesus tidak ada, kan ini nama Yesus kan sama ini. Kau pisahkan lagi, harus ada sertaan dari Roh Kudus sama Kristus. Iya dong. Karena Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Nama Yesus, sabar. Ciri-cirinya bagaimana? Sabar dulu. Ciri-cirinya bagaimana? Nama Yesus yang disertai Roh Kudus dengan nama Yesus yang tidak disertai Kristus dan Roh Kudus. Silakan. Ciri-cirinya. Bedanya dulu apa ini? Yesus itu dipanggil di dalam Kristus. Enggak Pak, saya tanya ciri-ciri, kan Anda mempermasalahkan nama ini, bukan tentang pribadinya Yesus. Enggak, saya enggak tanya soal pribadi Yesus. Ini soal nama Yesus. Ciri-ciri nama Yesus yang disertai dengan Kristus dan Roh Kudus itu yang bagaimana? Lalu bedakan dengan ciri-ciri yang tidak disertai dengan Kristus dan Roh Kudus. Ayo, bedanya apa? Ya, disertai mereka yang percaya, menyerukan dan berdoa kepada nama itu. Oh, berarti yang pakai nama Yesus seluruh dunia ini tidak percaya dan berdoa kepada Yesus artinya? Iya, yang tidak berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus tidak. Ya, yang pakai nama Yesus yang agama Kristen ini jadinya tidak berdoa dalam nama Yesus begitu? Iya, dalam nama Yesus kan gitu. Misalnya kakak ini. Lah bagaimana Bapak bisa tahu? Emang Bapak ini mah tahu apa? Bapak bisa tahu seluruh orang di dunia, miliaran orang yang pakai nama Yesus itu tidak berdoa dalam nama Yesus. Begini, cara berdoa kepada Tuhan yang benar, Kristus mengajarkan, apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Harus disertai nama Yesus. Iya, nama Yesus kan. Iya, sekarang gini Pak. Begini, Pak. Kalau kaca berdoa tidak disertai nama Yesus Kristus, tidak memiliki Tuhan. Gini Pak, gini. Dengar dulu baik-baik. Pertanyaannya, nama ini kan permasalahannya nama Pak, bukan pribadi, bukan gelar, bukan apa Pak. Permasalahannya ini nama. Dalam nama Yesus, betul tidak? Ya, dalam nama Yesus. Ya. Nah, dalam nama Yesus. Lalu nama Yesus ini disebutkan oleh orang-orang yang menyebut orang gini loh. Kalau misalnya Bapak nama Yesus, contoh siapa di bawah nama Yesus, terus saya panggil, oh Yesus, itu kira-kira saya sebut tidak namanya? Bagaimana tadi saya sedang melayani tadi? Bagaimana tadi? Kalau misalnya Bapak ini contoh ya, ada satu orang lah di luar sana yang nama Yesus, ya kan? Lalu saya panggil dia. Contoh saja, ada banyak miliaran orang di seluruh dunia pakai nama Yesus, Pak. Siapa lagi tanya? Ya, mana orangnya? Oke, saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan nih. Yesus Barnabas. Yesus Barnabas lagi. Di dunia sekarang, Pak, sekarang tidak harus pakai di zaman-zaman dahulu waktu ada Yesus itu tidak harus nih. Aduh. Nih. Aduh, Bapak ini pusing, Bapak. Ya udah, saya mulai kerja dulu, nanti kita lanjut. Bapak mau kabur. Saya kerja dulu, saya kerja. Mau kabur, mau ditunjukkan juga orang yang bernama Yesus, Pak. Mau kabur, Pak. Sudah, Pak. Bapak besok hadir lagi membawa PR-nya. Bapak ingat nanti saya periksa, saya conteng, Pak. Kalau salah saya bilang salah, kalau betul saya bilang betul. Saya ini guru, Pak ya. Saya ajarin Bapak, saya injili Bapak. PR-nya Bapak yang pertama, tunjukkan di mana nama Bapak adalah Yesus di dalam Bible. Tunjukkan secara gamblang. Udah kita baca semalam. Udah, mana ada? Saya bilang tunjukkan secara gamblang, tidak ada, kau buktikan. Nama Bapa pemilik pencipta seluruh alam semesta adalah Yesus, tidak ada. Tadi kita barusan baca di sini Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 16 26. Tidak ada, jadi, Pak. Kalau kamu meminta dalam namaku, kalau kamu meminta dalam namaku. Dalam nama Yesus, bukan nama Bapa, Pak. Nah, itu bukan nama Bapa, nama Yesus, Pak, dikata. Yohanes 17 semalam, 17 ayat 11.
bahwa 17. nama yang diberikan kepadaku yaitu nama Saya Bapakku. bilang secara gamblang, Bapak memperkenalkan dirinya adalah Tuhan. Bapak ini berulang kali di dalam Bible memperkenalkan dia adalah Tuhan. Kenapa Yesus tidak memperkenalkan dia adalah Tuhan? Secara di mana di dalam Bible Bapak memperkenalkan dirinya yang adalah Tuhan dengan bernama Yesus, Pak? Tidak ada. Sudah. Mana? Di mana? Banyak. Mana Begini, ada Bapak apa- memperkenalkan? Begini, Kristus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan Bapa lah yang diam di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Kutanya nama, Nah, Pak. Kau Bapa kan lah yang- permasalahkan ada nama, Bapa. Kak. Pak, Ada kau sosok mempermasalahkan Tuhan nama, sang Pak. Bapa Yang yang selalu yang bersuara dipermasalahkan ini apa nama? melalui Bukan nama. anak. Syukran, Masya Allah, tabarakallah. Yang dipermasalahkan ini apa, Pak? Nama atau bukan, Pak? Ya, makanya nama itu Iya, yang harus makanya ditegaskan. di dalam Bible ini berulang kali itu Allah Bapa itu bilang dia adalah Tuhan. Ini berulang kali, Pak. Loh, Kenapa Bapa itu Tuhan memang Yesus Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah memperkenalkan Bapa sendiri, tidak pernah memperkenalkan dia yang adalah Tuhan bernama Yesus, tidak pernah, Pak. Iya, dia memperkenalkan Bapaknya, sosok Bapaknya yang benar, Sang Tuhan yang benar, tapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus atau bernama Bapa, Pak? Itu Yesus itu namanya Yesus atau namanya Bapa? Yesus itu nama Bapa. Kok nama Bapa katanya nama Yesus tadi, sekarang nama Bapa lagi. Enggak Dia benar, bilang Bapak. begini. Pusing kan? Aku Sudah Bapak cari Bapak. Sudah Bapak mendingan Bapak turun, Aku datang. Bapak belajar dulu, Pak. Aku- Belajar. Sudah, Pak. Bapak belajar dulu. sekali Iya. lagi. Aku datang dalam nama Bapakku. Nah, udah itu. Tidak ada nama Bapakku tidak ada, nama Bapak adalah Yesus, tidak ada secara gamblang. Makanya Bapak turun, Bapak belajar dulu yang benar, jangan pakai doktrin Pak, jangan pakai semaunya Bapak, nafsirin ayat sesuka hatinya Bapak, belajar berdasarkan ilmu yang kemudian ada di dalam Bible-nya Bapak sebagai pegangannya orang Kristen yang seharusnya. Karena dasar iman seharusnya berdasar pada kitab suci. Jadi Bapak pelajari dulu baik-baik Bible-nya Bapak, jangan sampai Bapak disesatkan oleh perasaannya Bapak. Oke Bapak, jadi Bapak silakan turun dulu, belajar dulu. Saya mau naikkan tamu yang lain karena saya ini puyeng dari tadi mengurus Bapak dengan nama Yesus. Bapak adalah Yesus, Yesus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Nanti dibilang pada mulanya adalah Yesus, Yesus bersama-sama dengan Yesus, Yesus adalah Yesus, tidak mau terima Bapak ini. Yesus selalu berubah menjadi Yesus dalam Yohanes 1 ayat 14, tidak mau terima lagi Bapak. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Yesus sebagai satu-satunya Yesus yang benar dan mengenal Yesus yang telah Yesus utus. Bapak tidak mau terima lagi. Lalu Yesus berada di dalam Yesus, Bapak tidak mau terima lagi. Yesus lebih besar daripada Yesus, Bapak tidak mau terima lagi. Nanti pusing Bapak. Gitu, makanya Bapak belajar dulu supaya nanti Bapak bisa jawab pertanyaannya Muslim secara baik. Yesus. Jangan sampai nanti Bapak belajar, sabar, Bapak belajar dulu. Saya bilang jangan jawab dulu, Bapak tidak tahu ini, nanti jawab Bapak. Yesus, Pusing. Tuhan Yesus lebih besar. Tuhan Yesus lebih besar daripada Kristus. Ya, itu yang benar. Yesus lebih besar daripada Yesus. Yesus kan nama Bapa. Kristus kan nama Tuhan Yesus, Yesus. ya kan? Yesus kan namanya Tidak. Bapa. Kristus kan nama Yesus. Artinya Yesus lebih besar daripada Yesus, Pak. Bukan Yesus lebih besar daripada Kristus. Tidak, Pak. Kalau Yesus adalah pribadi anak, kenapa Roh Kudus juga Yesus? Nah itu Roh Kudus juga kau yang kasih nama Yesus. Mana ada Roh Kudus dikasih nama Yesus dalam Bible? Tidak ada. Jadi gini, baptis sekarang berubah. Sekarang tidak ada baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus lagi, tapi baptislah atas nama Yesus, Yesus dan Yesus. Begitu harusnya. Karena tiga-tiganya Yesus. Ya, atas nama dalam nama mereka kan coba kan udah baca bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Oke, Yesus Dalam kan? nama Yesus. Yesus betul. Nah, Bapak Yesus bukan? Ya makanya Yesus itu bukan pribadi anak. Iya. Jadi nama Yesus itu Bapak bukan? Bapak itu namanya Yesus bukan? Iya. Nah, Yesus Nama namanya Bapa Yesus itu bukan? Yesus. Kristus Ya, namanya nama Yesus Bapa. bukan? Kristus itu sang anak yang membawa Iya, nama Yesus. namanya Yesus bukan? Ya kepada dia diberi nama Yesus. Oke, Roh Kudus namanya Yesus bukan? Iya seperti yang ada di Artinya ayat baptis itu. dalam nama Yesus, Yesus dan Yesus, betul tidak? Sosok Roh Kudus yang disebut Pusing. Kristus.
Yesus. Pusing, bingung, bingung. Sang anak kan bukan nama, tapi nama anak itu kan Yesus. Kan Orang gitu. sudah pusing Pak di bawah, orang sudah pusing dengan Nah, Bapak di bawah ini. Ini sosok Yesus Roh dibikin Kudus. 3 ini. Pribadi Roh Kudus bukan nama, tapi dalam namanya yaitu Yesus. Jadi Roh Iya. Kudus itu harus dibaptis satu nama, Yesus gitu. Oke. Yesus dalam dibaptis dalam Ya udah. nama Yesus, Yesus dan Yesus, bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus Begini, lagi, nah, tapi kesatuan Yesus, mereka Yesus dan itu, Yesus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kesatuan mereka itu nama. Kesatuan Iya, mereka. namanya Yesus, betul tidak? Ya, jadi ada Iya, anak, sudah ada kelar. Artinya Yesus, Yesus dan Yesus sudah kelar, Pak. 3 Yesus di sini. bukan tiga Yesus. Kok berarti kenapa kau pisahkan Yesus. antara lah satu Yesus, Begini. artinya Yesus Putra dan Bapa ini tidak boleh dipisahkan begitu. Satu nama, dengar dulu ya. Satu nama yaitu Yesus, pemiliknya Sang Bapa ya. Hah. Apa namanya itu? Disertakan kepada Kristus, disertakan kepada Roh Kudus nama ini. Artinya Mereka tiga diutus tiga dalam nama entitas yang Tuhan. mempunyai nama Yesus, betul. 3 entitas yaitu Bapa namanya Tiga Yesus, entitas. Kristus Jadi- namanya Yesus, Roh Kudus namanya Yesus, betul tidak? Diutus dalam nama Tuhan mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Bodrex ada nggak Bodrex atau Panadol atau apa ibuprofen gitu teman-teman? Penghibur Roh Kudus diutus dia dalam nama Yesus, Sang Kristus, Sang Anak diutus dia Iya, dalam nama Yesus. artinya ada 3 entitas yang punya nama Yesus, betul tidak? Iya. Roh Kudus, Bapa, Putra, namanya Yesus, betul tidak? Iya, tapi itu hanya nama yang disertakan, yang dibekali, diberi kekuatan. Bapak ini sudah Disertakan, Bapak makanya turun ada dulu. firman, Tuhan Bapak beserta turun. kita, begitu. Bapak turun dulu, Bapak belajar dulu Pak ya, banyak ya Pak ya, jangan bikin pusing di sini Pak. Bikin saya butuh Panadol, mungkin saya harus minum 1 strip Panadol supaya sekalian saya overdosis yang Ada menghadapi kawan orang di bawah. seperti Bapak. Ada Sudah teman- Bapak ada turun deh, Bapak turun. Bapak saya pusing. Saya kayaknya harus minum satu strip Panadol supaya sekalian overdosis saya gara-gara terlalu banyak orang-orang model kayak Bapak begini. Pusing saya, pusing ya. Mana koteng-koteng yang mau naik silahkan. Jangan lagi kalian seperti itu ya teman-teman ya. Yesus katanya punya 3 nama, itu entitas 3 punya nama 1 yaitu Bapa namanya Yesus, Putra namanya Yesus, Roh Kudus nama Yesus. Tapi ketika dibilang bahwa baptis dalam nama Yesus, Yesus dan Yesus, tidak terima dia. Tidak mau terima. Tante Mika tidak mau terima ya. Luar binasa. Jawab Jangan malah. terlalu tegang lah. Jangan Iya, terlalu karena tegang. Bang Juma lah. ini nggak Iya, bisa biasa jawab. aja. Mau geruduk-geruduk saya, dia nggak bisa jawab pakai data. Nah, ini baru tudung, ini baru Lah. betul. Udah, ini aku sekarang karena ini mau Ini- simpel aja ya. Ini pakai tudung, ini baru betul. Kenapa Bang Juma kemarin nurunin saya, nggak mampu jawab malah nurunin saya? Bukan, Loh, suka-suka saya lah mau pakai gini mau ini. Enggak, kita berbicara hukum. Kita berbicara hukum, bukan bicara suka-suka gitu. Lah, memang betul dong. Justru berbicara pakai dalil, pakai data. Kalau kamu kan Iya, asumsi tudung- semua. Tudung kepala kan, bukan hijab di Kristen Menutupi itu. rambut kepala. Iya, kepala. Loh, hijab itu kepala kan doang. hijab itu bahasa apa? Udah nggak usah dibahas itu. Ini udah benar Bahasa ini. Arab kan? Tampilannya ini udah betul. Oh Udah, nggak tidak, usah saya bahas. mau buat kayak yang kayak gitu ada perintah. Ini sekarang kita bahas tentang kitab Spanyol. Enggak, sebentar dulu Bang Juma. Apa? Kenapa lu turunin gua Jangan kemarin? langsung ke Ya intinya. diturunin karena udah nyampe, Karena kamu nggak bisa poinnya. jawab, nggak ada data kamu Terserah, tunjukin. Kok terserah pula? Terserah. Kan katanya terserah kan Biarkan. katanya tadi berdasarkan hukum, kok sekarang Iya, terserah? Kak, saya kan sudah tunjukkan dalilnya waktu itu. Udah selesai. Ya di mana dalilnya Nah, menutupi mulai rambut kepala? Sekarang tugasmu pakai tudung rambut kepala Di mana? doang. Di Kan mana gitu. dalilnya disuruh Kan menutupi rambut kepala? Sudah saya jelaskan samamu waktu itu. Sekarang karena Tidak kamu ada memang dijelasin. sabar. Karena agamamu memang agama yang suka merampas hak orang, hukum dalam agama orang kau ambil. Habis itu kamu merasa kamu yang punya. Oke, kalau saya merampas makanya tunjukin. Nah, sekarang kamu Saya- tunjukkan di mana dalilnya pakai hijab di kitabmu.
Hijab itu kan bahasa. Ya, tunggu dulu. Kau kasih Hijab saya itu data. bahasa. Hijab Kasih itu saya bahasa. data. Kasih saya data Iya, di hijab itu agamamu. bahasa Arab. Kasih kitabnya Kemudian- mana, dalilnya mana, pakai jilbab di kitabmu mana dalilnya. Itu dulu. Pakai dulu dalil di kitabmu Saya sudah mana. tunjukin kemarin ini, oke. Pakai tudung. Pakai Ya. tudung. Itu bukan hijab. Itu pakai tudung. Hijab itu bahasa, artinya Enggak ada kerudung. urusan. Tudung itu Loh, artinya kok ada apa? urusan? Tudung. Berarti kan kamu Tudung. nggak mau dengar Tudung jawaban artinya dari apa? lawan diskusimu. Tudung Kamu artinya mau menang apa? sendiri. Tudung artinya apa? Kok tudung artinya apa? Ya, tudung Hijab artinya itu apa? bahasa Arab, bahasa Tudung, saya Indonesianya tanya. kerudung. Tudung artinya apa? Tidak ada di situ Tutup dikatakan kepala. tudung. Tidak Lalu ada apa? tudung. Apa Tidak yang ada. ditanya? Apa? Jadi apa di dalam kitabmu? Disuruh Tudung tutup menutupi kepala. rambut kepala. Rambut. Tutup Ya rambut kepala, Ya. menutupi rambut Ini kepala. Dan rambut- saya cara menutupinya begini. Saya cara menutupinya begini. Nah, sedangkan di dalam agamamu di mana diperintahkan Allahu menutupi Akbar. rambut kepala. Coba kamu jalankan perintah Inilah tutup orang yang rambut. tidak mau Ada. mendengar jawaban. Enggak, saya tanya. Coba kamu praktekkan tutup rambut itu gimana? Hah? Tutup rambut, kau disuruh Ada tutup hukumnya. rambut. Bukan kau disuruh Ada nutupi hukumnya. seluruh tubuhmu. Rambutmu doang. Jadi dibawa boleh telanjang. Boleh telanjang kau dibawa, Mikana boleh. Yang penting rambutmu kau tutup. Tutup rambut itu bisa pakai topi, bisa pakai songkok, bisa pakai helm. Kenapa kau ikut-ikutan Betul, umat betul, betul. Islam? Itulah kalau agama Kan yang di berasal zaman dulu. dari VOC. Ya, belajar dari sana, merampas hak orang, habis itu menganggap milik orang adalah miliknya. Itulah kau. Bang Zuma, izin boleh aku ngomong Bang Zuma? Iya, silakan. Nah, jadi begini, kalau di Arab sana ya, kalau di bagian tanah gurun di sana kan, itu tetap ada juga tudung, tetap tutup kepala. Jadi di zamannya Nabi Isa juga itu ada mereka juga pakai tudung. Iya, Gitu. pakai tudung itu. Jadi memang udah ada tutup bukan kepala pakai itu memang udah jilbab, ada. bukan pakai hijab. Ya Bukan. beda. Gitu. Kalau Beda dia itu. Mikana ini karena menutupi muka yang segi empat, ya dia pakai hijab dia, malu dia. Tega. Mukanya. Cantik dia, siapa tahu dia dapat petunjuk. Kan petunjuk bukan langsung itu. Petunjuk itu bukan kayak Susah, makan rica susah ya, dia. kayak Susah cabai, dia dapat makan cabai petunjuk. itu. Nabi Susah Muhammad karena dia juga itu pada penyesat. Jadi gini, saya ingat itu Nabi Muhammad juga waktu di kota Taif dia berceramah kan, dia membawakan Islam sampai dilempar ya pecah-pecah, bahkan malaikat Jibril pun mengangkat, akan kuangkat gunung Uhud ini dan kujatuhkan ke kepala mereka. Beda itu Tapi beda. kata Rasulullah jangan. Itu beda. Kalau Insya Allah Mikacrot anak, itu cucu, melakukan cece. melakukan perlawanan Maksudnya gini terhadap loh. kebenaran. Kalau Ya, yang ya, ya. Anda ceritakan itu hanya kasus mereka nggak suka Nabi Muhammad aja. Sedangkan Mikana Ya. ini sudah tahu kebenaran, tapi misinya memang menyesatkan, beda. Susah dapat hidayah orang kayak gitu. Kembali ke tema, Bang. Kan memberi petunjuk itu kan Tuhan. Ya, begitu. kembali ke tema. Kembali ke Allah tema. kan yang memberi petunjuk gitu. Ya, kembali ke tema. Apa haknya orang Kristen, Katolik, Mesianik atau apapun itu menggunakan kitabnya Yahudi? Apakah ada legalitas atau ini hasil rampokan aja? Silakan. Tunggu nanti aku sekolah pendeta dulu. Soalnya ini aku masih Muslim Om Zuma. Maksudnya? Aku ini masih Islam. Jadi tunggulah kalau aku sudah murtad nanti aku belajar. Assalamualaikum. Kambing. Dikira lucu apa? Anda itu sudah keluar Islam itu namanya. Kalau Anda begitu caranya, ngaku-ngaku oten itu sudah kafir. Halo, selamat siang. Ya Bang Juma, selamat siang Bang Juma. Oh, siang. Anda nggak pakai jilbab juga?
Kayak Boleh Mika saya pakai Cerot. jilbab ya. Mika Saya Cerot pakai itu jilbab, ya. stres, pingin pakai tudung tapi larinya ke tradisi Islam. Ya, saya pakai jilbab ya. Nah, begitu lebih bagus. Memang karakter agama kalian sih memang begitu. Ini lelucon aja. Jilbab itu dalam ajaran saya itu tidak ada seperti itu, Pak. Iya, memang. Makanya Mikana itu cuman praktekkan ajaran Belanda, merampas hak orang, habis itu dia merasa punya hak. Itulah Mika Cerot, Ya. muka kotak. Pakai hijab Jadi supaya kalau dalam- tulang pipinya nggak kelihatan. Jadi Kalau dia dalam nggak pakai hijab itu kayak muka laki-laki. Cuman karena dia pakai filter, jadi kelihatan agak cantik sedikit. Padahal buka jilbab itu kotak dia mukanya itu kayak mukanya anak Batak, si anak Batak yang di penjara itu persis mukanya Mikana. Kalau Mikana tidak pakai jilbab, tidak pakai filter, tidak pakai bedak segala macam, itu persis anak Batak. 11-12 mukanya, mirip sekali. Karena saya pernah lihat foto lamanya, ada foto lama yang belum ada filter, persis anak Batak mukanya. Cuman karena dia perempuan jadi dicanggih-canggihin alisnya, bibirnya dimerah-merahin, apalagi ditambah hijab, ditambah lagi filter. Serius, mukanya seperti anak Batak, coba hitam, persis anak Batak, cuman beda suara doang. Satu perempuan, satu laki. Karena pabriknya sekarang sama kita- toh, Bang, pabriknya sama. kita nggak usah bahas Mikana lah, bahas apa kita ini? Kitab yang diambil dari agama lain lalu dipakai dengan konsep yang berbeda. Dan itu hanya ada di Kristen. Mengambil kitabnya agama Yahudi, tujuannya untuk memberikan legalitas secara mandiri kepada kitabnya, yaitu PB, agar PB ini bisa lolos sebagai tunjuk untuk mendapatkan keselamatan yang dibuat sendiri juga, begitu. Nah, muncul pertanyaan, kenapa bisa kitabnya Yahudi ada di agama non-Yahudi? Nah, gitu, silakan. Ya, gini Bang Jumba ya. Pertama Bang Jumba, Yesus itu adalah orang Yahudi. Ya, Yesus yang saya tanya. Penulis Injil, ya penulis Injil, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, orang Yahudi. Ya. Iya, yang saya tanya Nah, itu sekarang- Torah. Iya, sekarang begini, mengapa kitabnya Musa itu ada di dalam orang Kristen? Saya Ya. akan jelaskan begini. Silakan. Jadi kitab orang Kristen itu kan namanya Alkitab, Pak. Itu di Indonesia. Di Indonesia Ya, baru Alkitab curi, itu. rampas Dengar dulu, dari Bang. Islam. Jadi Alkitab itu terdiri dari dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama adalah kitab-kitab Musa, 5 kitab Musa. Ya, 5 kitab Musa itu apa aja? Ada Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, ya toh? Itu ada dalam satu kitab. Nah, sekarang itu Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama ini dia menceritakan tentang apa? Di situ dia bernubuat tentang Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu adalah Perjanjian Lama. Ya, makanya dalam Perjanjian Lama itu kan dia bilang begini, seorang perempuan muda, dia bilang itu. Seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia memberi namanya Emmanuel, yang artinya Allah beserta kita. Itu dalam Perjanjian Lama, Pak. Nah, itu nubuatan untuk Maria dalam Perjanjian Baru. Nah, kenapa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dijadikan satu, menjadi Alkitab? Karena Perjanjian Lama itu adalah landasan adanya Perjanjian Baru. Tanpa ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak akan mungkin bisa ada. Tanpa ada nubuatan, tidak mungkin penggenapan itu ada. Karena apa? Perjanjian Lama itu berbicara tentang nubuatan tentang Sang Juru Selamat. Sedangkan Perjanjian Baru
itu adalah penggenapan apa yang dinubuatkan para nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa. Begitu Bang Zuma. Itu makanya orang Kristen nama kitabnya itu adalah Alkitab. Gitu, Alkitab. Kalau bahasa Arab itu Alkitab, artinya kitab-kitab. Terdiri dari macam-macam kitab. Di situ ada 5 kitab Musa. Ditambah perjanjian baru ada 4. Ditambah dengan surat-surat para rasul, kisah-kisah para rasul, dijadikan satu. Itulah namanya Alkitab, Alkitabiah, Alkitabah, kan begitu kalau bahasa Arabnya itu. Artinya buku-buku. Udah? Itu Bang Zuma. Iya, muter-muter. Selesai nggak Bang Zuma, silakan. Oke. Yang saya pertanyakan itu kenapa ada kitab itu ada di Kristen? Yang Anda jelaskan tadi, Yesus orang Yahudi, kemudian Yesus dinubuatkan di PL. Enggak ada hubungannya. Ini yang kupertanyakan. Ini Kristen, Katolik, Mesianik, atau apapun itu. Kenapa kitab itu ada di agama Anda? Memang itu kitab Salah dulu. Nenekmu Kiper, itu kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi ini, itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel. Kalau Anda mengatakan untuk melengkapi atau menggenapinya, maka ada PB. Berarti di PL itu ada nubuatan tentang akan datangnya PB, Perjanjian Baru. Ada enggak? Sebagai pelengkap. Itu kan Mesias, itu kan perjanjian baru Bang Zuma. Apa lah omongnya ini? Yang saya pertanyakan ini tentang kitab, bukan tentang Yesus sebagai orang Yahudi, bukan Yesus sebagai Torah. Di dalam perjanjian lama PL itu bernubuatan tentang Yesus, kedatangan Mesias. Yang saya tanya bukan kedatangan Mesias, yang tanya kenapa kitabnya Yahudi ada di agama gerombolan Kristen. Ya itu kan kitab perjanjian lama itu berbicara tentang nubuatan. Nubuatan apa? Nubuatan tentang Yesus. Apa hubungannya dengan kitab? Kitab itu bercerita tentang Yesus. Kan gini loh Bang Zuma. Nah sekarang Yesus ada nggak Yesus bercerita bahwa? Saya jawab. Perjanjian lama itu ada 5 kitab Musa. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, ya Injil namanya. Itu ada 4 penulis Injil. Siapa dia itu? Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus. Ditambah dengan kisah para rasul. Nah, Injil ini itu berbicara tentang Yesus. Injil itu kan berita baik, berita gembira. Siapa berita gembira itu adalah Yesus. Hubungannya ada di dalam Yesus. Itu? Ya, makanya itu. Apa? Itu hubungannya itu perjanjian lama lari ke perjanjian baru tentang Yesus, Mesias, yaitu Yesus itu. Sedangkan perjanjian baru itu adalah penggenapan daripada nubuatan itu. Berarti Anda sambung-sambungkan. Sekarang apakah Yesus? Bukan sambung-sambung. Apakah Yesus ketika dia datang ke Bani Israel mengajarkan bahwa Taurat itu untuk bangsa asing? Enggak kan? Ini Bang Zuma, di perjanjian lama itu seorang perempuan darah itu bahasanya. Aduh, seorang kita nggak sedang bahas itu, Pak. Kita dengar, itu kan nubuatan toh. Nubuatan tentang apa? Yang kita bahas ini Kristen. Nubuatan tentang Mesias. Iya, nggak ada hubungannya. Turun kau monyet. Kau nggak ada tahu ilmu, nggak ada monyet. Diskusi sama monyet begitu. Udah disabar-sabarin. Yang kita bahas ini gimana ceritanya? PL itu ada di Kristen. Itu tidak menceritakan tentang Yesus. Monyet. Saya enggak tanya itu, blow on. Saya enggak tanya. Yesus itu bercerita, aku sudah dinubuatkan di Torah. Iya, kami juga tahu itu. Kami tahu, kami paham. Yang saya tanya ini agamamu loh, agamamu. Bang Zuma yang nggak nyambung. Karena Bang Zuma itu buat saya ya bodoh banget. Buka kameranya, buka kameranya dulu. Buka kamera kalau Anda pintar. Buktikan Anda cerdas. Lebih pintar dari Bang Zuma.
Buka kamera. Enggak, maksudnya gini bang, kan sudah dibilang tadi sama dia berbicara tentang